Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Hadza far'un. Utawi iki iku ana pang-pang sendiri. Ola ngendika sapa syekhuna guru kita. Siapa syekhuna itu? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kan? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ola ngendika sapa syekhuna guru kita ya juzu wenang 5.000 kaduwe wong kang kering. Sifate marid amkana kang memungkinkan ing marid opo alqiyamu ngadeg bila masyaqqatin kelawan tanpa masyaqqah. Kalau menurut Syekhun, orang yang sakit yang masih ada kemungkinan bisa berdiri tanpa adanya rasa berat, sakit doang, berdiri masih bisa, berdirinya pun tidak berat, maka diperbolehkan. Belum ada failnya ya. Qala syekhuna ya juzu limaridin amkanahu opo alqiyamu failnya amkana. Ngerti ya gitu ya. Opo alqiyamu ngadeg bila masyaqqatin kelawan tanpa masyaqqah lawin farada lamun dewekan sapa marid la inshalla ora lamun salat sapa marid fi jama'atin ing dalem jamaah illa ma'a julusin angin sartani julus fi ba'diha ing dalam sebagian salat opo. Nah ini baru. Ini opo itu berarti failnya apa? Failnya apa opo itu? Failnya juzu. Jauh kan? Opo as-sholatu sholat ma'ahum sartani jamaah ma'al julusi sartani lungguh fi ba'diha ing dalem sebagian sholat. Biar tidak bingung, maka failnya ditarik ke depan. Orang yang sakit itu boleh sholat, saja. Diperbolehkan bagi orang yang sakit yang masih memungkinkan berdiri tanpa rasa berat jika sholat sendiri, bukan ketika sholat jamaah. Kecuali harus dengan duduk di separuhnya sholat, maka diperbolehkan sholat bersama mereka dengan duduk sebagian. Ada yang ngerti nggak? Nerjemahin tuh paling bagi Abi mah munakosah kalau nausorok sama nerjemahin. Untuk Abi ya lebih seneng nerjemahin. Kalau nausorok tuh kayak banyak gak bisa jawabnya gitu. Kalau munakosahnya para masyayikh, kader ini apa ini. Tapi kalau untuk nerjemahin, tapi ini nih rada aku nerjemahin. Diperbolehkan, boleh bagi orang yang sakit yang mana masih memungkinkan berdiri tanpa adanya susah payah ya, jika sholatnya sendiri, bukan jika
jika sholatnya sendiri, bukan ketika sholat jamaah. Enaknya gambar morat-oret. Ini orang yang sakit misalnya, ya. Demam, sakit tuh demam, masuknya al-huma. Al-huma itu sakit. Kalau sendiri dia masih bisa sholat. Kalau sendiri, maka dia masih bisa sholat berdiri. Tapi kalau bersamaan dengan jamaah, itu kan kadang-kadang suratnya ada yang panjang, harus ke masjid lah, harus ke musola lah. Makanya orang yang sakit kebanyakan sholatnya gitu ya. Nah, kalau sendirian dia bisa berdiri. Tapi kalau bareng-bareng, ya, maka dia itu hanya bisa sholat separohnya aja, kayak nggak kuat gitu. Arti kan? Maka bagi orang yang sakit ini, apabila sholatnya berjamaah, itu dia berdirinya separoh aja nggak apa-apa. Arti ya? Berdirinya separoh aja nggak apa-apa. Barangkali 2 berdiri, 2 laginya tidak. Atau subuh yang pertama berdiri, yang keduanya tidak. Ngerti kan? Tapi ada kelanjutannya. Wa ing kana lan lamun ono opo al afdolu kang luwih utama. Wa ing kana lan lamun ono opo al afdolu kang luwih utama iku al infiradu dewekan. Meskipun antara sholat jamaah separohnya duduk, separohnya berdiri, dengan sholat sendirian tapi berdiri, itu lebih baik sholat sendiri tapi wakata. Lan koyo iki, idza qara'a ing dalem nalikane baca sapa marid al-Fatihata ing Fatihah faqat mongko bloko. Lam yaq'ud mongko ora lungguh sapa marid wawunya ada 2 dah, Mbak. 1 dah. Kalau asma ada 2. Yang lain? Ada 2. Au, gitu ya. Au wasurata atawa lan ing surat. Jadi wasurata diatofkan kemana? Fatihah. Al-Fatihah. Ko ada mongko lunggu sopo marid fiha ing dalem surah fiha ing dalam sholat mah jaza mongko wenang lahu kaduwe marid opo qiraatuha baca surah ma'al qu'udi sartane lunggu. Begitu juga apabila orang yang sholat itu membaca Fatihahnya saja, membaca surat Al-Fatihahnya saja, tapi nggak duduk. Dia membaca surat Al-Fatihah tapi membaca surat Al-Fatihahnya tidak sambil duduk, alias sambil berdiri. Atau dia membaca Al-Fatihah bersama surat itu sambil duduk. Berarti kan? Dalam sholat, maka dia diperbolehkan untuk membaca Al-Fatihah sambil. Jadi ini orang sakit nih masih bisa baca Al-Fatihah berdiri. Gitu. Masih bisa sebenarnya. Ngapain duduk? Masih bisa membaca Al-Fatihah sambil berdiri. Tapi kalau ditambah lagi surat tuh dia pengennya duduk.
maka diperbolehkan dia membaca Al-Fatihah sambil duduk. Ngerti begitu ya? Wa in kana lan lamun ono opo al afdolu kang luwih utama iku tarkuha ninggalake qiraatuha ma'al qu'ud. Meskipun yang paling utama tidak duduk. Meskipun yang paling utama itu tarkuha ninggalake surah. Ini si orang ini sakit, dia bisa berdiri membaca Fatihahnya saja, atau dia sholatnya itu duduk tapi Fatihah plus surat, maka dia diperbolehkan untuk membaca Al-Fatihah sambil duduk, meskipun yang paling baik ini. Nanti ya. Wal afdalu. Nah, sekarang udah kita tidak membahas tentang orang yang sakit ya. Wal afdalu lan luwi utama lil qaidi kaduwe wong kang lungguh apa al iftirasyu duduk iftiras. Umat sakit berarti. Umat tarabbu nuli tarabbu. Umat tawarruku nuli tawarruk. Tingkatan duduk yang paling utama, yang pertama adalah apa? Iftiros. Jadi iftiros itu tidak sampai membuat pantat atau bokong itu nempel ke tanah. Berarti bokongnya itu nempel di kaki, itu namanya iftiros. Kalau tarobuk itu persegi 4, berarti sila kayak Mbak Nis itu tarobuk. Gitu ya. Kalau tawaruk, maka bahasa Arabnya bokong itu warok. Setiap duduk yang mana pantatnya itu nempel ke tanah, maka itu namanya tawar. Nah, yang paling baik bagi orang yang duduk, yang pertama adalah iftiros dulu tingkatannya. Sholat tuh. Yang kedua tarobu. Baru ternyata yang ketiga adalah tawar. Ina jaza mongkolamun apes sopo marid anis sholati saking sholat qa'idan hale lungguh sholat mongko sholat sopo marid mutaji'an hale turu miring ala jambihi ing atase lambunge marid mustaqbilan hale madhep lil kiblat marang kiblat biwajihi kelawan wajahe marid wa muqaddama badanihi lan ngarahake arepe badane marid. Jika dia tidak sanggup, ajazah tuh enaknya punya arti tidak sanggup. Jika dia nggak kuat, gitu ya. Fa in ajaza anis sholati qa'idan, jika dia tidak kuat sholat duduk, maka sholatnya itu tidur-tiduran ala jambi. Tidur-tiduran tuh pasti yang namanya lambung atau perut itu nempel di tanah kan, tidur-tiduran, tapi menghadap kiblat, wajahnya menghadap kiblat. Wa muqaddama badanihi, dan mengarahkan badannya ke arah kiblat. Wa yukrahu lan den makruhake alal jambi ing atase lambung al aisari kang kiwe bila udrin kelawan tanpa udzur. Kalau misalnya tidurnya itu kan gini, kepalanya kemana nih?
Kalau kepalanya ke utara, berarti yang akan tersentuh oleh tanah itu adalah perut bagian kanan, janbul aiman, ya kan? Tapi kalau misalnya kepalanya itu ada di selatan, maka yang akan tersentuh dengan tanah adalah perut yang bagian kiri. Makruh gitu. Ngerti kan begitu? Nah, maksudnya wa yukrahu 'alal janbil aisari bila udhrin, kalau tanpa udur. Setelah itu famustalqiyan nuli turung lumah ala dhahrihi ing atase gegere wong. Wa akhmasahu lan utawi lamakan lorone wong ilal kiblati marang kiblat. Nah, yang paling baik itu cara tidurnya bagaimana? Mustalqiyan. Mustalqiyan itu berarti tidurnya itu apa? Terlentang. Tapi kakinya masuk sana. Wayajibulan wajib opo ayya doa. Nyento nyelehake sopo marit tahta roksihi. Ing dalem saing sore endase marit nahwa mi khaddatin ing sak padane bantal. Lias takbira supaya madhep sopo marit biwajihi kelawan wajahi marit al kiblata ing kiblat. Wa ayyumiya lan nyento isyarah sopo marit ila saubil kiblati maring benere kiblat roki'an hale ruku wasajidan dan hale sujud. Wa bisujudi lan kelawan sujud akhfadu luwi ingsor minal imai ketimbang isyarah ila ruku'i marang ruku. Ini wajib ya. Wajib orang yang sakit meletakkan sejenis bantal atau yang lain di bawah kepalanya supaya wajahnya bisa menghadap kiblat. Ya lamun kan raya bingung, kan mustalqiyan kan. Tapi kalau menghadap kiblat kan lebih enak gitu loh Mas. Maka wajib meletakkan bantalnya wajib. Wa ayyumiya ila saubil kiblah. Kemudian hendaknya orang yang sakit itu berisyarah untuk menghadap kiblat. Roki'an ketika ruku, wasajidan dan ketika sujud. Dan ingat wabis sujudi untuk sujud akhfadha minal imai ila ruku. Berisyarahnya maka lebih merendahkan. Allahu akbar ini ruku. Sami Allahu akbar. Gituin aja itu. Yang kira-kira lebih akhfad aja. In ajaza lamun apes sapa marid anhuma saking ruku lan sujud. Wa in ajaza mongko lamun apes sapa wong anil imai saking berisyarah bi roksihi kelawan dase marid au ma'a atawa berisyarah mongko berisyarah sapa marid bi ajnafihi kelawan ajnatinin matae lah, pelorok opak matae marid. Ya kalau dia tidak bisa berisyarah dengan kepalanya berarti cukup Allahu akbar. Ya Allahu liman hamidah. Ya ini kritis karena ini berarti udah saya sium modelnya kan model. Tapi kalau dirawat inap jangan begini. Mau rawat inap tuh mustalqiyah. Paling kalau rawat inap qu'ud mah bae saja udah kamu qu'ud aja qu'ud. Duduk iktiros ta, tawaruk ta, tarobuk ta gitu. Bebas duduknya, mau apa juga. Tarobuk nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau masih dirawat inap tuh nganggo ini, awalnya pura-pura sakit kok nganggo mungkin ya. Pura-pura sakit ya. Tamarrud. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong. Ajro mongko nglakoni sapa wong af'alas sholati ing pira-pira penggaweane salat ala qalbihi ing atase atiye marid. Udah sangat kritis kalau udah begini.
Masa ngedipin mata aja udah nggak bisa, ya dengan hati aja sholatnya gitu loh mas. Ya, maka dengan hati aja sholat. Udah kronis ini mau yang nunggu 5 menit lagi gitu loh, pengumuman di masjid. Nah, maka dengan hatinya. Fala taskutu mongko ora gugur anhu saking marid opo as-sholatu sholat tidak akan gugur madama selagine langgeng opo akluhu akale marid khobare madama iku sabitan tetep. Apakah dengan hati itu sholat dengan hati bagi orang yang sangat kritis itu sholatnya gugur? Tidak. Selama akalnya itu masih ada. Wa inna ma akharu lan angin pestine nglakoni sapa fukaha nglakoni akharu tu ngakhirake di sini. Wa in akharu mongko lamun ngakhirake sapa fuqaha al qiyama ing ngadeg ansa bikoihi saking lo rukun lorone kang dingini kiam ma'a taqaddumihi sartane dingini kiam alaihima mana ini apa sih takbiratul ihram sama niat kayak gimana? Ansa bikoihi ya ada keterangan di sini. Wa innama akharuhu niyati wa takbiratul taharrum. Oh, niat dengan takbiratul ihram ma'a taqaddumihi di sampingnya. Ansa bikoihi saking rukun lorone kang dingini kiyam alaihi ma ingateh sabikoihi di annahuma krono satuhune sabikoihi iku ruknani rukun loro hatta fin nafli sehingga ing dalam sholat sunnah. Kenapa para ulama memang sengaja menyebutkan berdiri dari takbiratul ihram dan dari niat gitu ya. Dan menyebutkan qiyam sebab dua rukun tadi takbiratul ihram dan niat itu adalah dua rukun juga yang ada pada nafil sholat sunnah. Kalau qiyam itu kan hanya ada pada sholat wajib. Wa huwa utawi qiyam iku ruknun rukun fil faridati ing dalam sholat fardu faqat mongko loko. Adapun berdiri itu kan hanya rukun berlaku untuk qadir, orang yang mampu. Kalau berdiri bagi orang yang sholat sunnah kan tidak wajib gitu. Makanya wa akharul qiyam ansa biqoi. Para ulama mengakhirkan
qiyam dari kedua rukun pertama tadi, tetapi mendahulukan juga pembahasan qiyam di antara keduanya disebabkan karena keduanya adalah rukun nafal saja, sementara qiyam adalah rukun fil fardhah. Wallahu a'lam.